Selamat datang di channel Multi Audiobox Pemberontak Abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 166 Susunan Transfer Kuno. Namun, sama seperti ide itu muncul, ide itu pun lenyap. Diam-diam dia menghela napas menyesal. Jika bukan karena mereka harus memasuki tempat itu, dia pasti sudah menerimanya sebagai murid inti. Namun, apakah anak itu akan tetap hidup pada akhirnya masih menjadi pertanyaan. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan. Wang Lin segera memperhatikan fluktuasi energi spiritual yang tidak wajar datang dari kejauhan. Fluktuasi ini sangat ringan, tetapi juga dipenuhi dengan aura kekuatan. Ia melihat seorang cendekiawan yang mengenakan jubah abu-abu dengan bandana persegi di kepalanya datang dari kejauhan. Wajah orang itu seputih salju dan sedikit rasa dingin terlihat di matanya. Tubuhnya bergerak seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin saat ia turun dari langit. Ia melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Duan Muji, apakah perahu bumi saya berguna?" Pupil mata Wang Lin menyempit. Dia tidak bisa melihat menembus kultivasi orang ini, sama seperti dia tidak bisa melihat menembus kultivasi Raja Iblis tingkat ke-8. Melihat bagaimana dia berbicara kepada Raja Iblis tingkat ke-8 seolah-olah setara, tingkat kultivasi mereka pasti serupa. Raja Iblis tingkat ke-8, Duan Muji, mendengus sambil mengeluarkan perahu tanah dan melemparkannya ke arahnya. Dia berkata, "Sama sekali tidak berguna. Kau menganggap benda rusak ini sebagai harta karun. Aku bahkan tidak menginginkannya meskipun kau memberikannya kepadaku secara cuma-cuma." Cendekiawan berjubah abu-abu itu menangkap perahu tanah dengan tangan kanannya dan menyimpannya. Tatapannya tertuju pada Wang Lin sambil bertanya dengan tenang, "Mengapa ada junior formasi inti di sini?" Duan Muji memutar matanya dan berkata, "Jelas aku membutuhkannya. Ayo pergi. Tempat itu akan segera buka." Dengan itu, dia melemparkan labu, yang langsung mengembang. Dengan satu langkah, dia melompat ke atas labu. Wang Lin menatap cendekiawan berjubah abu-abu itu sebelum melangkah dan melompat ke atas labu. Dia sangat berhati-hati karena sejak cendekiawan berjubah abu-abu itu tiba, indera ilahinya telah mengamati Wang Lin. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Duan Muji. Orang ini adalah Wang Qingyue. Dia adalah utusan yang dikirim oleh Sekte Yin dan Yang dari negara kultivasi tingkat 4. Kultivasinya sangat menakutkan, jadi jangan membuatnya marah. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi di dalam hatinya ia menjadi lebih waspada. Ketiganya dengan cepat menyerbu ke lautan iblis. Wang Lin mengamati Wang Qingyue dengan dingin sepanjang waktu. Ia tidak memiliki harta karun apapun, tetapi ia bergerak secepat kilat. Kabut 3 kaki di depannya secara otomatis akan bergeser ke samping. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sudah berada jauh di dalam lautan iblis. Kota Nando dengan cepat muncul di hadapan mereka, tetapi mereka bertiga tidak berhenti sampai di situ. Di sepanjang jalan, wajah setiap kultivator yang melihat mereka bertiga akan langsung berubah. Beberapa dari mereka tampaknya mengenali labu itu dan akan berdiri di samping dengan hormat. Baru setelah labu itu menghilang, mereka berani bergerak. Ekspresi Wang Qingyue tetap tenang. Sambil terbang, dia perlahan berkata, "Reputasi Raja Iblis Ekstrim ke-8 tidak buruk. Bahkan ada orang di laut luar yang mengenalmu." Ketiganya bergerak sangat cepat, tetapi kata-kata itu terdengar jelas oleh semua orang. Lelaki tua Duan Muji melirik dan berkata, "Jika kita berada di laut pedalaman, maka akan ada lebih banyak orang yang mengenalku. Jika kalian melihat itu, apakah kalian masih ingin mengucapkan lebih banyak hinaan?" Wang Qingyue terkekeh sambil pandangannya menyapu Wang Lin dan berkata kepada Duan Muji, "Kau membawa kultivator formasi inti ke tempat itu. Bukankah kau memintanya untuk mati?" Duan Muji berkata dengan datar, "Jangan remehkan orang ini.
Dia tahu mantra kematian, yang bisa sangat berguna di alam ketiga. Wang Qingyue terkejut, tetapi tak lama kemudian matanya bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya. Dia memperlihatkan senyum yang sangat aneh saat menatap Wang Lin. Segera, cahaya di matanya menghilang saat dia menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Jika kau berada di tahap Nas Chen Sol, aku pasti ingin bertarung denganmu. Wang Lin tetap diam. Wang Qingyue menatap Duan Muji dan tiba-tiba berkata, Duan Muji, ketika kau pergi ke sana 1000 tahun yang lalu, kau pasti mendapatkan beberapa harta karun. Kalau tidak, mengapa kau sangat ingin kembali ke sana? Di mana tepatnya tempat itu? Apakah benda yang kau bicarakan itu benar-benar ada di sana? Duan Muji berpikir sejenak sebelum berkata, aku mendapatkan labu ini untuk tempat itu. Wang Qingyu, aku hanya bisa memberitahumu ini, begitu kau sampai di sana, kau akan tahu sendiri. Maaf. Wang Qingyu menatap labu itu tanpa menunjukkan ekspresi abnormal apapun. Setelah itu, dia diam-diam mengikuti Duan Muji. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama 1 bulan itu, mereka bertiga tidak pernah berhenti sekalipun. Sepanjang perjalanan, Wang Lin melihat total 4 kota. Setiap kota memiliki lebih banyak kultivator daripada kota sebelumnya. Kota-kota ini jauh lebih maju daripada kota Nando. Pada hari itu, deretan pegunungan yang sangat luas dan tak berujung terbentang di hadapan mereka. Duan Muji memukul labu dan dengan cepat terbang menuju deretan pegunungan tersebut. Tak lama kemudian, ia mengitari puncak gunung dan tiba di sebuah lembah di dalam gunung. Lembah itu sangat sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan. Duan Muji sangat mengenal tempat ini. Mereka segera tiba di tengah lembah. Dia melompat dari labu dan membentuk segel dengan tangannya. Angin aneh muncul dan membersihkan segala sesuatu di sekitarnya, menciptakan sebuah celah. Wang Lin melompat turun dari labu dan segera melihat formasi melingkar di lapangan terbuka. Ada banyak sekali simbol yang terukir pada formasi ini yang memancarkan aura kuno. Setelah Wang Qingyue melihat formasi itu, dia menunjukkan ekspresi aneh dan menatap Duan Muji dengan penuh pertimbangan. Duan Muji menepuk tas penyimpanannya. Dengan hati-hati ia mengeluarkan batu spiritual yang memancarkan cahaya putih susu. Ia menunjukkan ekspresi sedih saat meletakkannya ke dalam alur di formasi tersebut. Duanmu bergumam, formasi sialan ini dibuat untuk melahap batu spiritual. Setelah transfer selesai, batu spiritual berkualitas tinggi ini akan hancur. Mata Wang Qingyue kembali berbinar saat ia menatap batu spiritual itu dan bertanya, Duan Muji, batu spiritual berkualitas tinggi itu juga berasal dari tempat itu. Duan Muji berkata dengan kesal sambil mengutak-atik formasi itu, benar sekali. Dulu, aku hanya bisa mendapatkan 3 buah, kalau tidak, mustahil untuk memasuki tempat itu. Hanya formasi kuno ini yang bisa membawa kita ke sana. Dulu, aku dan beberapa teman lama mencari melalui teks-teks kuno dan menghabiskan 1000 tahun untuk menemukan tempat ini. Kemudian kami menggunakan banyak batu spiritual dan material untuk ditukar dengan beberapa batu spiritual berkualitas tinggi dari Suzaku agar bisa masuk. Wang Qingyue menatap batu spiritual berkualitas tinggi itu dan berkata, batu spiritual berkualitas tinggi, batu spiritual berkualitas tinggi sangat langka di seluruh planet ini. Konon katanya, itu adalah mata uang utama yang digunakan untuk berdagang antar planet. Jika tempat itu benar-benar memiliki batu spiritual berkualitas tinggi, maka meskipun tidak ada pil transformasi jiwa, tempat itu tetap layak untuk dijelajahi. Duan Muji menatap Wang Lin dan bergumam, susunan transfer ini bukanlah seperti yang kau bayangkan. Ini tidak membawa kita langsung ke sana, melainkan ke bintang-bintang hancur kacau di lautan iblis. Begitu kita sampai di sana, kita akan bertemu dengan beberapa teman dan masuk bersama. Jika tidak, akan terlalu lama untuk terbang ke sana. Tanpa 100 tahun, mustahil untuk sampai di sana tepat waktu.
Belum lagi bahaya di luar bintang-bintang hancur, kabut merah di antara laut luar dan dalam saja sudah cukup buruk. Dengan tingkat kultivasi kita, berhati-hati saja sudah cukup, tetapi anak ini pasti akan mati. Mengapa lagi kau pikir aku akan begitu boros menggunakan batu spiritual berkualitas tinggi untuk bergegas ke sana? Duan Muji membentuk beberapa segel dengan tangannya dan mengirimkannya ke susunan transfer. Batu spiritual berkualitas tinggi di tengah formasi mulai bersinar. Tak lama kemudian, simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya pada formasi mulai menyala. Ketika semua simbol menyala, batu spiritual berkualitas tinggi itu hancur berkeping-keping. Seluruh susunan transfer tiba-tiba mulai bergerak sambil melepaskan sejumlah besar energi spiritual. Energi spiritual ini hampir menjadi padat saat bergerak seperti angin, menggerakkan kabut bersamanya. Tak lama kemudian, pusaran energi spiritual raksasa muncul. Pusaran itu semakin membesar. Pemandangan yang mengejutkan itu membuat Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menatap alur di tengah susunan transfer. Batu spiritual berkualitas tinggi itu telah berubah menjadi debu dan tertiup angin. Namun, energi spiritual di dalam batu spiritual berkualitas tinggi itu menggoda Wang Lin. Bahkan puluhan ribu batu spiritual berkualitas tinggi pun tidak dapat menandingi jumlah energi spiritual ini. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Duan Muji mendekat ke Wang Lin dan berkata, "Masuklah ke dalam." Wang Lin mencibir dalam hatinya saat ia mengetahui isi pikiran Duan Muji. Ia pasti takut akan ada masalah jika membiarkan Wang Lin pergi terakhir. Wang Lin diam-diam berjalan melewati pusaran dan berdiri di tengah formasi. Duan Muji juga segera memasuki formasi tersebut. Yang terakhir adalah Wang Qingyue. Dia memeriksanya dengan cermat sebelum masuk. Tak lama kemudian, pusaran itu tiba-tiba berhenti. Lalu semuanya runtuh, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Ketiga orang di dalam formasi itu tiba-tiba menghilang. Butuh waktu lama bagi tempat itu untuk kembali normal. Kabut yang tadinya tersingkir perlahan kembali menyelimuti area tersebut. Lautan iblis sangat luas. Di antara lautan dalam dan luar, terdapat zona kabut merah. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, tubuh mereka akan membusuk begitu bersentuhan dengan kabut merah. Jiwa mereka juga tidak akan bisa melarikan diri dan akan selamanya terperangkap di dalam kabut merah. Kabut merah ini merupakan penghalang alami antara laut bagian dalam dan laut bagian luar. Penghalang ini hanya dapat dilewati selama 1 hari ketika kabut berubah menjadi laut. Sebagian besar kultivator yang ingin memasuki atau meninggalkan laut pedalaman akan memilih untuk melewatinya dengan cepat pada hari itu. Laut bagian dalam dipenuhi oleh para kultivator yang kuat. Banyak kultivator iblis terkenal tinggal di laut bagian dalam. Laut pedalaman itu juga sangat luas. Jika seseorang terbang, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menyeberanginya. Di ujung utara laut pedalaman, terdapat dataran yang disebut bintang-bintang rusak kacau. Ini adalah satu-satunya tempat di lautan iblis yang tidak pernah terpengaruh ketika kabut berubah menjadi laut. Terdapat lingkaran batu-batu pecah misterius yang menciptakan penghalang alami di sekitar area tersebut. Chapter 167 Pertemuan Para Iblis. Ada kekuatan misterius yang menahan bebatuan yang hancur ini di tempatnya. Area selebar 1000 kaki inilah yang memberi tempat ini nama, Chaotic Broken Stars, bintang-bintang hancur yang kacau. Ini juga dianggap sebagai zona mati. Jika seseorang pada tahap jiwa yang baru lahir ingin menembus kabut merah dengan paksa tanpa menunggu hari itu tiba, maka dari 10 orang, hanya beberapa yang akan berhasil. Namun, jika mereka ingin menerobos Chaotic Broken Stars dengan paksa, maka dari 10 orang itu, semuanya akan mati. Tempat ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di lautan iblis. Konon, tempat ini sudah ada sebelum seluruh air di laut iblis berubah menjadi kabut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kultivator ingin masuk ke dalam tetapi terpaksa menyerah.
Bahkan mereka yang berhasil masuk pun tidak pernah keluar lagi. Bahkan negara kultivasi peringkat 5 pun kesulitan mengirim orang ke sini karena wilayahnya sangat kacau. Selain itu, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalamnya, jadi jika mereka menghabiskan semua upaya ini hanya untuk menemukan tidak ada apapun di dalamnya, itu benar-benar tidak akan sepadan. Seiring waktu berlalu, semakin sedikit kultivator yang ingin masuk ke dalam. Namun, situasi ini berubah 10.000 tahun yang lalu. Seorang kultivator kuat dari satu-satunya negara kultivasi peringkat 6 di Suzaku datang. Dia telah menantang kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya dan tak satu pun dari mereka yang mampu menandinginya. Pada akhirnya, dia memasuki bintang-bintang yang hancur dan kacau, tetapi dia tidak pernah terdengar lagi kabarnya. 10 tahun kemudian, Suzaku mengirimkan banyak ahli ke lautan iblis untuk menyegel bintang-bintang hancur yang kacau. Mereka mengumumkan bahwa siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa ampun. Akibatnya, tempat ini menjadi daerah terlarang. Meskipun rasa takut telah mereda setelah bertahun-tahun, masih belum ada kultivator dalam radius 10.000 km dari tempat itu. Pada hari itu, di sebuah lembah gelap di luar Chaotic Broken Stars, sebuah pusaran raksasa muncul. Pusaran ini terus membesar hingga sebuah lubang muncul di tanah. Di tanah itu terdapat susunan transfer yang sangat kuno yang mulai bersinar. Cahayanya semakin terang hingga 3 sosok muncul di dalamnya. Saat Wang Lin muncul di dalam susunan transfer, hal pertama yang dilihatnya adalah area melingkar dengan bebatuan yang melayang di sekitarnya. Batu-batu dengan berbagai ukuran yang terhubung oleh untaian petir ungu bergerak melingkar. Dari kejauhan, area itu tampak selebar 1000 kaki tanpa ujung yang terlihat. Ini juga pertama kalinya Wang Qingyue berada di sini. Matanya berbinar saat menatap Chaotic Broken Stars dan bertanya, tempat ini adalah Chaotic Broken Stars. Duan Muji menatap dengan menyesal. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, ya, ini tempatnya. Setelah 1000 tahun, tidak ada perubahan sama sekali. Mata Wang Qingyue berbinar saat dia menjilat bibirnya dan berkata, rumor mengatakan bahwa 10.000 tahun yang lalu, ahli nomor 1 Suzaku menghilang di bintang-bintang kacau. Aku ingin melihat apa yang begitu misterius tentang tempat ini. Wang Lin berpikir sejenak sebelum berkata kepada Duan Muji, tempat yang senior bicarakan itu berada di dalam Chaotic Broken Stars ini. Duan Muji mengangguk sambil menatap ke arah bintang pecah kacau. Ia menunjukkan ekspresi khawatir sambil berkata, area bebatuan pecah itu mengandung kekuatan misterius. Begitu kau memasuki area tersebut, kekuatan misterius itu akan masuk ke dalam tubuhmu. Bebatuan pecah itu akan menggunakan kekuatan luar biasa untuk menciptakan avatar yang persis sama denganmu. Avatar ini juga akan satu tingkat di atasmu dalam kultivasi. Metode apapun yang kau gunakan untuk menekan kultivasimu, itu tidak akan berhasil. Begitu avatar itu muncul, kau harus mengalahkannya untuk bergerak sejauh 500 kaki. Setelah kau melewati 500 kaki itu, 2 avatar lagi akan muncul. Hanya dengan mengalahkan mereka kau dapat melewati bintang pecah kacau. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Duan Muji sepertinya tahu apa yang dipikirkan Wang Lin dan berkata, meskipun kau bisa menghindari bebatuan dengan terbang di atas atau di bawah, avatar-avatar itu tetap akan muncul, dan jumlahnya akan 10 sekaligus. Wang Lin menatap area itu dan merenung dalam diam. Wang Qingyue menatapnya sejenak sebelum matanya berbinar dan dia menyeringai kejam. Dia berkata, tempat yang sangat menarik. Aku harus memeriksanya sendiri. Dengan itu, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di luar Chaotic Broken Stars. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah masuk. Wang Lin menjadi fokus saat dia mengamati dengan cermat tanpa berkedip sekalipun. Dia hanya melihat bahwa tepat ketika Wang Qingyue masuk, beberapa pecahan batu berkumpul dan membentuk jaring petir ungu. Di dalam jaring petir ungu itu, muncul avatar yang tampak persis seperti Wang Qingyue. Bahkan senyum di wajah mereka pun persis sama.
Tanpa sepatah kata pun, avatar itu menerjang maju dan suara pertempuran bergema dari tempat keduanya berada. Duan Muji mendengus. Tidak akan lama lagi dia akan kembali. Bagaimana kau bisa melawan avatar yang satu tingkat di atasmu? Wang Lin berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kalian masuk terakhir kali? Duan Muji menunjuk ke susunan transfer dan berkata, melalui itu. Terakhir kali kami memiliki seorang ahli susunan transfer. Kami telah memperoleh beberapa item warisan dari Chaotic Broken Stars yang mendokumentasikan metode untuk membuat susunan transfer agar bisa masuk ke dalam. Hanya dengan menggunakan 10 batu spiritual berkualitas tinggi kami berhasil masuk. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan bertanya, sebenarnya apa isi dari bintang rusak yang kacau itu? Duan Muji menatap Wang Lin sebelum melambaikan tangannya dan menarik kembali tanda indera ilahi yang telah ditinggalkannya padanya. Dia perlahan berkata, lupakan saja. Karena kita sudah di sini, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Dari rekaman yang kami temukan, mayat Dewa Kuno berada di dalam bintang-bintang hancur yang kacau. Wang Lin terkejut. Dewa Kuno. Dewa kuno adalah eksistensi yang mirip dengan kultivator surgawi kuno, dan bahkan lebih kuat dari kultivator surgawi kuno dalam beberapa hal. Ini bukan ucapan Duan Muji. Itu adalah ucapan seorang lelaki tua berbaju hitam yang tiba-tiba datang di samping Duan Muji. Pria tua itu sangat tinggi dan kurus. Janggut putihnya yang panjang tertiup angin dan wajahnya dipenuhi aura seorang abadi. Dengan pengocok di tangannya, dia benar-benar tampak seperti seorang abadi. Dia memasang ekspresi ramah sambil tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Teman kecil, kekuatan Dewa Kuno telah melampaui alam pemahaman kita dan mencapai batas yang tak terbayangkan. Harus dikatakan bahwa zaman ketika Dewa Kuno masih hidup bahkan sebelum dunia kultivasi kuno. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi di dalam hatinya ia sangat waspada. Meskipun orang ini tampak ramah, ia memiliki firasat samar bahwa tingkat kultivasi orang ini bahkan lebih tinggi daripada Duan Muji. Pria tua itu selesai berbicara dan melambaikan pengocok di tangannya sambil tersenyum. Namun, senyum itu mengandung sedikit kebencian. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Ketika lelaki tua itu mengayunkan cambuk, dia merasakan bahaya yang sangat kuat. Tanpa ragu, dia segera mundur. Dia menepuk tasnya untuk mengeluarkan sejumlah besar jimat. Semua jimat ini adalah jenis pertahanan. Serangkaian suara gemerincing terdengar saat semua jimat itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Duan Muji melangkah maju dan berdiri di antara Wang Lin dan lelaki tua itu. Sebuah layar cahaya hitam setengah lingkaran muncul. Layar itu menetralkan serangan dari cambuk. Layar cahaya itu bergetar saat Duan Muji menatap lelaki tua itu dengan ekspresi serius yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Dia berkata, kata demi kata, Kaisar Kuno, anak ini sangat penting untuk melewati alam ketiga. Jangan main-main. Setelah Kaisar Kuno mendengar kata-kata itu, dia tidak bertindak, tetapi senyum di wajahnya perlahan menghilang. Aura seorang dewa benar-benar lenyap dan sekarang dia tampak jauh lebih menakutkan saat dia dengan tenang bertanya, apakah kau yakin? Duan Muji mengangguk dan berkata, dia tahu mantra kematian. Kaisar Kuno menatap Wang Lin sebelum berbalik dan berjalan ke samping. Dia berhenti 30 kaki dari sana dan diam-diam menatap ke arah bintang-bintang hancur yang kacau. Ekspresi Wang Lin sangat muram. Kaisar Kuno ini jelas-jelas orang gila. Sesaat dia berbicara padamu dengan nada ramah, dan sesaat kemudian dia menyerangmu, memperlihatkan sifat buruknya. Duan Muji berdiri di samping Wang Lin dan mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, dia bernama Gunlan, tetapi kami semua memanggilnya Kaisar Kuno. Kultivasi orang ini sangat kuat, bahkan aku pun tidak yakin untuk melawannya. Dia berpura-pura menjadi orang yang saleh, tetapi sebenarnya dia kejam. Dia telah membantai banyak orang dan hanyalah orang gila. Dia adalah iblis yang sangat terkenal di lautan iblis. Wang Lin sangat murung saat menatap Kaisar Kuno dan kemudian Wang Qingyue,
yang sedang asyik bertarung melawan avatarnya sendiri sambil sesekali mengeluarkan geraman haus darah. Hatinya terasa berat. Kaisar kuno adalah orang gila dan Wang Qingyue ini juga gila. Hanya Duan Muji yang tampak normal. Ekspresi Duan Muji sedikit berubah saat dia berbisik, satu lagi telah tiba. Dari ujung langit muncul sebuah perahu naga. Di atas perahu itu berdiri seorang pria yang sangat tampan, tetapi bibirnya agak tipis, menunjukkan kesan tanpa ampun. Tangannya berada di belakang punggung dan kepalanya tegak. Ia mengenakan pakaian merah terang dengan sulaman benang emas. Rambut hitamnya yang panjang terurai di belakangnya dan bergerak tertiup angin. Di sampingnya berdiri seseorang. Orang ini masih sangat muda, usianya tampak sekitar 20 tahun. Pemuda ini tampak biasa saja, tetapi terkadang cahaya merah muncul di matanya. Setelah perahu naga mendekat, pria berbaju merah melompat turun dan pemuda di belakangnya segera mengikutinya. Wang Lin mengamati pria berbaju merah itu. Orang ini memancarkan aura dingin. Dinginnya menusuk tulang seperti sepotong es yang tak pernah mencair. Setelah pria berbaju merah mendarat, dia menatap sekeliling dengan dingin. Tatapannya berhenti pada Wang Qingyue, yang berada di dalam Chaotic Broken Stars, lalu dia melirik Wang Lin sebelum beralih ke Duan Muji. Suaranya sedingin es. Sungguh meriah. Duan Muji tertawa dan berkata, "Tuan Iblis 6 Keinginan, aku belum melihatmu selama 100 tahun. Sepertinya tingkat kultivasimu telah meningkat." Dengan itu, mulutnya sedikit bergerak saat dia mengirimkan transmisi suara kepada pria berbaju merah. Tuan Iblis 6 Keinginan mendengarkan sampai dia tiba-tiba terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin. Setelah melihat beberapa saat, dia berkata, "Adik kecil, jika kau bisa membawa kita melewati alam ketiga, maka aku, Su Liqing, berjanji akan melindungimu." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi pemuda di belakangnya berubah. Tatapannya terhadap Wang Lin perlahan berubah menjadi permusuhan. Wang Lin menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Pria berbaju merah itu mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Duan Muji, "Satu-satunya yang tersisa adalah si Bungkuk Meng. Kudengar dia menyinggung klan iblis raksasa 300 tahun yang lalu dan sedang dikejar oleh 10 iblis perang. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak." Chapter 168 Negeri Dewa Kuno. Bahkan jika si bungkuk tua itu mati, dia akan menyeret seluruh klan iblis raksasa bersamanya. Sebuah suara serak terdengar dari langit. Di cakrawala, seekor katak raksasa berwarna hijau perlahan mendekat. Kodok itu mendarat di tanah yang jauh, menyebabkan bumi bergetar. Meskipun Wang Lin berada sangat jauh, dia masih bisa merasakan tanah bergetar. Tak lama kemudian, kodok itu menendang dengan kaki belakangnya dan menghilang dari pandangan. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di dekatnya. Kodok itu turun dari langit seperti gunung kecil yang runtuh. Ia mendarat sekitar 100 kaki dari mereka, menciptakan gelombang kejut yang menyebarkan kabut ke segala arah. Setelah kabut tersingkir, terlihatlah katak raksasa itu. Terdapat banyak sekali bisul di tubuh katak tersebut, masing-masing bergerak perlahan, dan setiap bisul memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Saat mata katak itu bergerak, terlihat hasrat yang kuat akan darah. Ada seseorang yang duduk di punggung katak itu. Ia mengenakan jubah hijau dan bertubuh sangat pendek. Punggungnya menonjol seperti orang bungkuk. Matanya berbentuk segitiga, dagunya runcing, dan mulutnya seperti mulut monyet. Dia menyentuh bisul di wajahnya sambil tertawa dan berkata dengan suara serak, "Orang-orang tua dari klan iblis raksasa yang mengejarku selama lebih dari 300 tahun semuanya diracuni sampai mati olehku. Seandainya batas waktu 1000 tahun tidak akan segera berakhir dan tempat ini akan segera dibuka, aku pasti sudah pergi ke klan iblis raksasa untuk membalas dendam." Dengan itu, ia melangkah ke atas kodok. Kodok itu sepertinya tahu apa yang diinginkannya karena menjulurkan lidahnya yang merah darah dan menyentuh tanah dengannya. Si bungkuk berjalan menyusuri lidah kodok menuju tanah. Saat berjalan, ia kadang-kadang batuk.
Setelah mendarat, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan kodok raksasa itu dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangannya. Kemudian kodok itu melompat ke bahunya. Perutnya dengan cepat membesar dan menyusut sambil mengeluarkan suara berderak. Saat ia mendarat di tanah, segala sesuatu dalam radius 1 meter darinya langsung mulai mendesis dan semburan gas hitam naik dari tanah. Wang Lin dengan tenang mundur beberapa langkah sambil mengamati orang itu dengan dingin. Orang ini menggunakan racun, jadi kewaspadaannya meningkat 1 tingkat lagi. Penguasa Iblis 6 Keinginan Su Liqing mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum melihatmu selama 1000 tahun. Mengapa bau busukmu sekarang bahkan lebih menyengat?" Si bungkuk tua itu memutar matanya dan berkata, "Orang lain mungkin takut dengan mantra 6 keinginanmu, tapi aku tidak. 1000 tahun yang lalu, kita bertarung sampai berakhir imbang. Mungkinkah kau ingin bertarung lagi?" Setelah itu, dia menyentuh kodok di bahunya dan tertawa menyeramkan. Raja Iblis 6 Keinginan menatap dingin si bungkuk. Tak lama kemudian, energi spiritual di antara mereka mulai bergejolak, tetapi fluktuasi itu segera mereda saat keduanya menarik kembali energi spiritual mereka. Tepat pada saat itu, Kaisar kuno, yang tadinya memandang dingin dari samping, tiba-tiba berkata, "Sepertinya semua orang sudah berkumpul. Aku telah mencuri perisai angin es dari negara kultivasi tingkat 4. Ini seharusnya membantu kita menyelesaikan lebih dari setengah ujian." Pertama, penguasa Iblis 6 Keinginan berkata dengan dingin, "Aku akan menangani bagian kedua dari ujian pertama." Si bungkuk Meng menyentuh bisul di wajahnya dan berkata dengan suara serak, "Perhatikan saja orang tua ini untuk persidangan kedua." Duan Muji menatap Wang Qingyue dan berkata, "Orang itu adalah Wang Qingyue. Dia mengetahui teknik pelarian 5 elemen, yang berguna bagi kita. Teman kecil ini mengetahui mantra kematian. Serangan indera ilahi pada ujian ketiga akan bergantung padanya." Mata Meng si bungkuk yang berkabut melirik ke arah Wang Lin, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangan Raja Iblis 6 Keinginan membentuk segel misterius saat dia berjalan menuju susunan transfer. Setelah mengirimkan beberapa segel, seluruh formasi mulai hancur dari dalam. Semburan gas hijau keluar dari susunan transfer hingga tidak ada lagi yang keluar dan susunan itu hancur total. Kemudian tubuhnya menghilang saat dia mulai berjalan menembus susunan yang hancur itu. Setiap kali dia melangkah, dia akan meninggalkan jejak energi spiritual di tanah. Dia mulai bergerak semakin cepat dan semakin banyak jejak energi spiritual yang tertinggal di tanah. Akhirnya, dia mulai meninggalkan bayangan. Sekarang tampak seperti ada beberapa orang yang berjalan di sekitar susunan tersebut. Setelah beberapa saat, semua bayangan itu menghilang. Hanya tubuh aslinya yang tersisa di tengah susunan tersebut. Kemudian tangannya mulai bergerak, mengeluarkan banyak material berharga. Akhirnya, dia memuntahkan api ungu. Semua material itu meleleh ketika disentuh oleh api tersebut. 6 penguasa iblis keinginan menunjuk dengan jarinya. Cairan berbagai warna mulai bergerak dan memasuki susunan tersebut dalam urutan tertentu. Ketika cairan terakhir memasuki susunan, cairan itu mulai bergemuruh. Susunan transfer yang berbeda muncul di tempat yang sebelumnya berada. Susunan ini berisi setidaknya 2 kali lipat jumlah simbol dibandingkan susunan sebelumnya, ditambah 10 pilar cahaya yang melesat ke langit. Satu persatu, makhluk-makhluk tanpa tubuh itu mengeluarkan jeritan tanpa suara saat mereka bergerak di dalam pilar-pilar cahaya. Raja Iblis 6 Keinginan menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Susunan transfer telah dibuka. Cepat lemparkan batu roh berkualitas tinggi yang telah kita sepakati. Kali ini aku akan menggunakan 4 buah." Dengan itu, 4 batu spiritual berkualitas tinggi muncul dari tas penyimpanannya. Keempat batu itu masing-masing terbang ke salah satu pilar dan tetap berada di tempatnya. Perubahan ini menarik perhatian Wang Qingyue, yang masih bertarung dengan avatarnya sendiri. Saat ini ia kalah dalam pertarungan. Serangan avatar yang tak ada habisnya, ditambah lagi levelnya 1 tingkat lebih tinggi darinya,
berarti ia bisa mati jika melakukan satu kesalahan, sehingga ia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Ia berkali-kali terlempar keluar dari Chaotic Broken Stars, tetapi semakin ia bertarung, semakin matanya berbinar, dan nafsu membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Setelah melihat perubahan pada susunan transfer, dia mulai ragu dan mundur dari Chaotic Broken Stars. Dia tiba di samping Duan Muji sambil menatap keempat batu spiritual berkualitas tinggi itu. Secerca keserakahan terlintas di matanya. Setelah dia kembali, avatarnya perlahan memudar dan kembali menjadi bebatuan yang perlahan berputar di sekitar area tersebut. Wang Lin juga menatap batu spiritual berkualitas tinggi itu dengan tatapan menggoda. Lautan iblis sangat luas. Jika bukan karena susunan transfer kuno yang memungkinkan orang untuk berteleportasi melintasinya, akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk melewatinya. Lautan itu juga penuh dengan bahaya. Namun, satu-satunya cara untuk menggunakan susunan transfer kuno ini adalah dengan memiliki batu roh berkualitas tinggi. Karena batu roh berkualitas tinggi sangat langka, semua susunan transfer kuno di Lautan Iblis berada dalam kondisi rusak, dan banyak di antaranya sama sekali tidak berguna. Pada saat itu, Kaisar kuno mengeluarkan dua batu spiritual berkualitas tinggi dan memandangnya dengan penuh perhatian. Kemudian dia melemparkannya ke arah pilar-pilar cahaya, di mana batu-batu itu tetap tak bergerak. Duan Muji mengertakkan giginya saat mengeluarkan dua batu spiritual berkualitas tinggi terakhirnya dari tas penyimpanannya. Hatinya terasa sakit saat ia melemparkannya ke arah cahaya. Dari 10 pilar, 8 diantaranya memiliki batu spiritual berkualitas tinggi. Orang terakhir adalah si bungkuk Meng. Dia menepuk kodok di bahunya. Perut kodok itu membesar saat ia memuntahkan dua benda ke arah pilar cahaya. Pada saat itu, ke-10 pilar tersebut semuanya berisi batu spiritual berkualitas tinggi. Pilar-pilar cahaya tiba-tiba menghilang. Semua cahaya telah berkumpul pada batu-batu spiritual berkualitas tinggi tersebut. Ke-10 batu roh ini bersinar seperti 10 matahari yang terang. Mereka perlahan turun ke susunan transfer, menyebabkan susunan itu berputar perlahan. Raja Iblis 6 keinginan menunjukkan ekspresi gembira sambil berteriak, 1000 tahun yang lalu, lebih dari 100 dari kita masuk, tetapi kita bahkan tidak benar-benar bisa memasuki area dalam. Hanya batasan di luar yang membuat kita kesulitan, dan kita terpaksa mundur pada percobaan ketiga, yang hanya berhasil dilewati oleh kita berempat berkat keberuntungan. 1000 tahun kemudian, tingkat kultivasi kita semua telah meningkat cukup banyak. Kita harus menerobos batasan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan mata Kaisar kuno pun berbinar saat ia melangkah masuk ke dalam susunan transfer. Di belakangnya ada si bungkuk Meng, Duan Muji, dan pemuda yang datang bersama Raja Iblis 6 keinginan. Adapun Wang Qingyue, dia berpikir sejenak sebelum memasuki formasi. Wang Lin menundukkan kepalanya. Matanya berbinar saat dia masuk. Setelah ketujuhnya memasuki susunan transfer, Raja Iblis 6 keinginan meraung dan susunan itu mulai bergerak. 10 batu spiritual berkualitas tinggi hancur berkeping-keping, menciptakan gelombang energi spiritual yang dahsyat. Semua gunung di sekitarnya berubah menjadi debu dan bahkan bintang-bintang kacau pun bergetar. Butuh waktu yang sangat lama sebelum energi spiritual itu menghilang. Susunan transfer tersebut benar-benar rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Terdapat sebuah dataran di dalam Chaotic Broken Stars, dan di langit di atas dataran tersebut terdapat cincin cahaya berbentuk oval. Bagian dalam cincin tersebut sepenuhnya gelap. Di bawah cincin itu terdapat susunan transfer. Pada saat ini, susunan transfer mulai bersinar, dan 7 sosok muncul. Kaisar kuno adalah orang pertama yang keluar. Dia menatap cincin berbentuk oval di langit dengan sedikit obsesi. Dia melompat dan muncul di samping cincin cahaya itu sebelum berputar-putar di sekitarnya sebentar. Dia berkata, sepertinya tidak ada orang lain yang datang ke sini dalam 1000 tahun terakhir. Segel yang kita tinggalkan masih utuh. Dengan itu,
dia membuka lengannya dan bergerak di depan lingkaran. Sesekali, akan ada serpihan hitam yang keluar dan masuk ke tangannya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan Duan Muji, Raja Iblis Enam Keinginan, dan si bungkuk Meng menghela napas lega setelah mendengar kata-kata itu. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dataran di dalam bintang-bintang hancur yang kacau itu benar-benar kosong. Tampak tak berujung dan diselimuti oleh langit gelap yang juga tak berujung. Wang Lin mengerti bahwa ini adalah semacam pembatasan yang kuat. Keheningan total menyelimuti dataran ini tanpa tanda-tanda aktivitas apapun. Raja Iblis Enam Keinginan menatap Wang Qingyue dan Wang Lin sebelum berkata dengan nada berat, "Selamat datang di bintang-bintang kacau yang hancur. Meskipun Duanmu mungkin sudah pernah bercerita tentang tempat ini kepada kalian berdua sebelumnya, aku harus menekankannya lagi. Setelah melewati cincin oval, Anda akan memasuki ruang misterius. Menurut informasi yang kami dapatkan dari warisan, mayat dewa kuno berada di sana. Kekuatan dewa kuno berasal dari tubuh mereka, jadi tubuh mereka sangat besar. Bahkan dewa kuno terlemah pun setidaknya sebesar planet Suzaku. Dapat saya katakan bahwa dewa kuno ini adalah orang dewasa yang sudah sepenuhnya tumbuh. Ukurannya seperti planet Suzaku yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya adalah karena meskipun dewa kuno itu telah mati, kesadaran ilahinya tidak hancur tetapi tetap dalam keadaan hibernasi. Jika kita bisa masuk ke dalam dan memperoleh ingatannya, maka teknik apapun yang berasal dari ingatannya akan menjadi teknik yang sangat ampuh di zaman sekarang. Adapun harta karun magis, karena tak satu pun harta karun magis yang digunakan oleh para dewa kuno dapat muat di dalam kantung penyimpanan, semuanya tersimpan di dalam tubuhnya. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat menemukan salah satunya. Ada juga pil. Kultivasi dewa kuno membutuhkan pil, dan hal-hal yang mereka konsumsi jauh lebih berharga daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, mereka tidak menyerap 100% pil tersebut, jadi sebagian sisanya tersimpan di dalam tubuh mereka. Tujuan kita kali ini adalah pil transformasi jiwa, yang dapat ditemukan di dalam pembuluh darah dewa kuno. Mata Wang Qingyue berbinar saat ia menatap cincin oval di langit dan mulai merenung. Si bungkuk Meng menyentuh bisul di wajahnya dan berkata, "Enam keinginan, Duanmu, ini tidak akan menjadi masalah jika kita tidak bisa menembus batasannya, tetapi jika kita berhasil menembusnya, bagaimana kita akan membagi barang-barang itu?" Raja Iblis Enam Keinginan memandang Wang Qingyue dan berkata, "Mengenai barang-barang, akan dibagikan secara merata, tetapi jika ada pil transformasi jiwa, maka biarkan kemampuan kita yang menentukan." Duan Muji tertawa kecil dengan licik dan berkata, "Terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Tidak akan terlambat untuk memutuskan begitu kita berhasil menembus batasan tersebut." Tatapan Hun Shebek Meng tertuju pada pemuda yang mengikuti Raja Iblis Enam Keinginan. Dia berkata, "Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan teman kecil ini untuk membantu kita menembus batasan." Raja Iblis Enam Keinginan menatap Wang Lin dan berkata dengan dingin, "Sama seperti dia, orang ini akan berguna di ujian ketiga." Orang ini adalah kultivator dari negara kultivasi tingkat 3, Tianzhu. Dia mahir dalam teknik hantu yang mungkin berguna melawan makhluk-makhluk di dalam ujian ketiga. Aku menghabiskan beberapa tahun untuk menemukannya. Jadi seperti itu, hehe, percobaan ketiga. Dulu, kita terhenti di percobaan ketiga. Kuharap kali ini kita bisa menerobos percobaan itu. Si bungkuk Meng tersenyum aneh sambil pandangannya menyapu antara Wang Lin dan pemuda itu. Kaisar kuno, yang berada di depan lingkaran oval, mulai menggerakkan lengannya lebih cepat lagi, menyebabkan serpihan hitam muncul seperti hujan. Ekspresinya menjadi serius saat dia menutup tangannya dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, serpihan hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lingkaran itu. Mereka berkumpul dan membentuk wujud seekor naga. Naga itu meraung sebelum menyusut dan mendarat di telapak tangan Kaisar kuno. "Sudah siap, masuklah,"
Kaisar kuno menarik napas dalam-dalam. Setelah menyimpan naga itu, ia mengeluarkan dua gelang giok. Gelang yang lebih besar berwarna merah putih dan gelang yang lebih kecil berwarna abu-abu. Sambil memegang kedua gelang itu, Kaisar kuno ragu sejenak sebelum melangkah ke dalam ring dan menghilang. Mata Raja Iblis Enam Keinginan menyipit saat dia meraih pemuda itu dan melompat masuk. Wang Qingyue menjilat bibirnya dan mengikutinya. Dua orang terakhir yang tersisa adalah Duan Muji dan si Bungkuk Meng. Setelah saling pandang, mereka menoleh ke Wang Lin. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin terbang ke udara dan berhenti di depan lingkaran cahaya. Dia mengulurkan tangannya kepada Duan Muji dan berkata, "Karena aku telah tiba di tempat ini, kuharap senior dapat menepati janjinya." Duan Muji tertawa dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Setelah kita berhasil melewati ujian ketiga, aku akan memberikannya padamu." Wang Lin menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Si Bungkuk Meng tertawa kecil dengan licik sambil memperhatikan mereka. Setelah selesai mengamati keduanya, ia berjalan melewati Duan Muji dan masuk ke dalam ring. Duan Muji menatap Wang Lin. Ia berpikir sejenak sebelum mengeluarkan dua pil dan melemparkannya ke arah Wang Lin. Ia berkata dengan nada berat, "Minumlah." Wang Lin menangkap dan memeriksa pil-pil itu. Ternyata memang benar seperti yang dijelaskan Lim Wuan. Pil yang lebih kecil adalah pil transformasi bumi dan pil yang lebih besar adalah pil pembentukan Naschen. Setelah dengan hati-hati menyimpan barang-barangnya, Wang Lin berjalan memasuki ring tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat memasuki ring, ia merasa seperti telah berjalan menembus selaput tipis. Pemandangan di hadapannya membuatnya menarik napas dalam-dalam dan menatap apa yang ada di depannya dengan tercengang. Tempat ini sangat mirip dengan dunia kehancuran. Tempat ini juga merupakan tempat kegelapan tanpa batas. Satu-satunya perbedaan adalah terdapat pilar-pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya di sini. Pilar-pilar batu ini tetap mengapung berkat kekuatan misterius dan perlahan bergerak maju. Wang Lin berdiri di atas salah satu pilar batu. Puncak pilar itu lebarnya 300 kaki dan dia adalah satu-satunya orang di atasnya. Di bawah pilar batu itu terbentang kehampaan yang tak berujung. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang yang masuk sama seperti dirinya. Semua orang berdiri di atas pilar batu sendirian. Dari pengamatan Wang Lin, ia dapat melihat bahwa Duan Muji, Raja Iblis Enam Keinginan, si Bungkuk Meng, dan Kaisar kuno sangat tenang. Wang Qingyue merenung sambil memandang ke jurang di bawah pilar. Akhirnya, ada pemuda itu. Dia duduk di atas pilar batu sambil menatap sekelilingnya dengan tatapan tercengang dan terkejut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyebarkan indera ilahinya. Tidak ada kekuatan yang menghentikannya, tetapi mengingat monster-monster tua yang kuat di sekitarnya, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh. Dia hanya menutupi pilar batu tempat dia berada dan berhenti. Pada saat itu, suara Raja Iblis Enam Keinginan terdengar dari kejauhan. Tidak ada bahaya di sini karena ini hanya lorong. Kalian hanya perlu tetap berada di pilar batu. Setelah mendengar itu, Wang Lin duduk dan memandang pilar-pilar batu yang perlahan bergerak maju. Ia menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya, jadi ia memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan menyentuh tas penyimpanan yang didapatnya di Persatuan Hoven. Indra ilahinya memasuki tas itu tetapi tidak ada reaksi. Wang Lin terkejut, tetapi ini bukan saatnya untuk mengujinya, jadi dia perlahan menarik tangan kanannya dan melihat sekelilingnya. Wang Qingyue, yang sedang mengintip dari tepi pilar batu, tiba-tiba berteriak, "Apa itu?" Di kehampaan tak berujung di bawah mereka, dua lampu terang tiba-tiba menyala. Kedua lampu ini lebarnya beberapa kaki. Wang Lin menyebarkan indera ilahinya dan menemukan bahwa itu bukanlah lampu sama sekali, melainkan sepasang mata. Tak lama kemudian, sepasang mata itu menghilang tetapi segera muncul kembali, hanya saja kali ini ukurannya lebih besar. Si Bungkuk Meng berjalan ke tepi pilarnya dan menatap ke bawah dengan ekspresi muram.
Dia melambaikan tangan kanannya dan bubuk biru jatuh dari telapak tangannya. Saat bubuk biru itu turun, ia memancarkan cahaya seperti hantu. Semakin jauh turun, semakin terang cahaya hantu itu, dan ketika akhirnya mendarat di sepasang mata itu, pemandangan yang membuat semua orang menarik napas dingin pun terungkap. Makhluk di bawah itu adalah makhluk yang sangat besar, menyerupai ular. Ukurannya mustahil untuk diperkirakan. Hanya dengan apa yang ditunjukkan oleh cahaya gaib itu, panjangnya setidaknya 10.000 kaki dan lebarnya setidaknya 1.000 kaki. Tubuh yang tertutup warna ungu kemerahan bersinar di bawah cahaya gaib itu. Terdapat 9 tanduk di kepalanya yang besar, dan ketika ia membuka mulutnya, ketajaman giginya akan membuat siapapun bergidik. Ekspresi si bungkuk Meng berubah sangat jelek saat dia melambaikan tangannya. Cahaya itu langsung menghilang dan kegelapan kembali menyelimuti area tersebut. Si bungkuk Meng berpikir sejenak sebelum perlahan berkata, pada tingkat terlemahnya, ia adalah binatang buas yang terpencil, yang sama dengan kultivator formasi jiwa tingkat akhir puncak. Ekspresi Six Desire Devil Lord tampak muram saat dia dengan tenang berkata, jangan membuatnya marah. Kita berhasil melewatinya dengan selamat terakhir kali, jadi selama kita tidak membuatnya marah, seharusnya tidak apa-apa. Tepat setelah dia selesai berbicara, raungan terdengar dari bawahnya. Sepasang mata itu membesar dan membesar saat kepulan bau busuk mendekatinya. Semua orang langsung berdiri. Si bungkuk Meng dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya. Dia berteriak, menahan pil ini di mulut kalian akan mencegah racun membunuh kalian. Six Desire Devil Lord melompat dan tiba di samping pemuda yang dibawanya. Dia meraih pemuda itu, mengambil pil tersebut, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, Duan Muji menatap ke arah Wang Lin. Ketika melihat ekspresi Wang Lin yang tenang, ia sedikit ragu sebelum mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, ikuti aku. Setelah itu, ia dengan cepat terbang menjauh. Wang Lin menangkap pil milik si bungkuk Meng, tetapi dia tidak langsung meminumnya. Dia melihat sekeliling dan setelah melihat semua orang meminumnya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya sambil melompat ke udara. Semua orang dengan cepat melarikan diri dengan melompat dari satu pilar batu ke pilar batu lainnya. Pilar-pilar itu tampak tak berujung. Wang Lin tetap berada di dekat Duan Muji. Deru dari bawah semakin keras dan pilar-pilar batu di sekitarnya tampak bergetar. Pada saat itu, salah satu pilar batu di belakang mereka hancur berkeping-keping ketika kepala ular menghantamnya. Setelah pilar itu hancur, kepala raksasa itu muncul, memperlihatkan tatapan dinginnya. Gelombang bau amis datang dari belakang mereka. Wang Lin memegang pil di mulutnya sambil melompat secepat mungkin ke belakang semua orang. Adapun keanehan di belakang mereka, tidak seorang pun kecuali pemuda itu yang menoleh ke belakang. Semua orang lainnya sepenuhnya fokus untuk bergerak maju. Akibatnya, semua orang bergerak dengan kecepatan tinggi. Orang tercepat adalah Wang Qingyue, yang menguasai teknik melarikan diri 5 elemen. Orang ini setengah transparan dan terbang dengan lintasan yang berbeda dari yang lain. Dia terbang lurus ke depan, dan setiap kali ada pilar batu yang menghalanginya, dia akan langsung menyerbu ke arahnya. Tubuhnya akan menghilang begitu menyentuh pilar dan muncul kembali di sisi lain. Makhluk buas berbentuk ular, yang menakutkan itu menatap dingin orang-orang yang melompat di hadapannya. Setelah mengeluarkan gelombang raungan, ia segera mengangkat tubuhnya, memperlihatkan panjangnya yang lebih dari 10.000 kaki, dan menghantamkan dirinya ke bawah. Chapter 169 mendapatkan sumsum. Rasanya seperti langit runtuh menimpa mereka karena hembusan angin kencang yang turun dari atas. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan banyak sekali jimat pertahanan. Dia memiliki banyak jimat cadangan. Setelah membunuh begitu banyak orang dan mencuri barang-barang mereka, dia memiliki banyak sekali jimat dan harta karun berkualitas rendah. Jimat-jimat itu membentuk tabir cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya.
Kemudian, saat angin mereda, dia melompat ke samping. Pada saat yang sama, Raja Iblis Enam Keinginan dan Kaisar Kuno berhenti bergerak. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak berguna satu sama lain. Kaisar Kuno memasang ekspresi sangat serius saat ia melemparkan sebuah lonceng kuno. Begitu lonceng kuno itu muncul, ia langsung membesar dan mulai berayun bola-balik. Saat lonceng itu berbunyi, ia mengirimkan gelombang kejut, menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Ular yang turun dari langit itu memutar tubuhnya untuk berbalik dan mendarat dengan kepala terlebih dahulu ke dalam gelombang kejut. Ia segera meraung dan memuntahkan asap hitam. Asap hitam ini sangat kuat, begitu pilar-pilar batu di sekitarnya menyentuhnya, pilar-pilar itu akan berubah menjadi debu hitam dan menghilang. Asap hitam yang dimuntahkan ular itu diatasi oleh si bungkuk Meng. Dia menyentuh salah satu bisul di wajahnya dan memecahkannya. Bau yang sangat menyengat keluar dari bisul yang pecah itu, serta cairan hitam. Tubuh si bungkuk tiba-tiba menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan asap hitam. Wajahnya tampak mengerikan saat ia membuka mulutnya dan menghisap semua asap hitam itu. Perlahan-lahan, punuk di punggungnya semakin membesar. Setelah semua asap hitam dihisapnya, tampak seolah-olah ia memiliki gunung kecil di punggungnya. Ia berdiri terhuyung-huyung di atas pilar batu sambil menatap makhluk mirip ular itu. Ia merenung dalam diam. Serpihan gas hitam yang keluar dari bisul yang telah ia pecahkan dihisap oleh katak di bahunya. Tangan Raja Iblis Enam Keinginan bergerak membentuk segel sambil melafalkan mantra misterius. Pada saat yang sama, Kaisar Kuno melemparkan lonceng. Ketika dia melakukan ini, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat mundur dan tanpa ragu mengeluarkan jimat tingkat awal. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk memuntahkan pedang kristal. Pedang kristal itu melayang di depannya dengan ujungnya mengarah ke Raja Iblis Enam Keinginan. Tatapan Raja Iblis Enam Hasrat terhenti sejenak sebelum beralih ke pemuda di sebelahnya. Wajah pemuda itu tampak ketakutan saat menatap makhluk mirip ular itu, tubuhnya gemetar. Mata Raja Iblis Enam Keinginan berbinar saat dia tiba-tiba berteriak, takut. Tubuh pemuda itu tiba-tiba mulai gemetar. Gas hitam keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Gas hitam itu dengan cepat berkumpul membentuk pedang hitam yang melayang di depan Raja Iblis Enam Keinginan. Tubuh pemuda itu bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang saat ia berdiri di sana dengan wajah tercengang dan ekspresi kebingungan di matanya. Tangan kanannya menunjuk ke pedang hitam saat Raja Iblis Enam Keinginan mulai melantunkan mantra. Pedang itu secara bertahap menjadi semakin besar hingga menjadi pedang yang sangat besar. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tepat pada saat ini, ular itu bertabrakan dengan gelombang kejut dari lonceng dan kembali memuntahkan asap hitam. Raja Iblis Enam Keinginan berteriak, pergi. Pedang hitam di hadapannya tiba-tiba mulai bergerak dan mengayun ke leher makhluk mirip ular itu. Pedang itu mengenai makhluk mirip ular tersebut, menyebabkannya kesakitan. Ular itu tersentak dan melemparkan pedang hitam itu ke kejauhan. Hal ini menyebabkan pemuda di samping Raja Iblis Enam Keinginan itu mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya menjadi sangat lemah, dan kebingungan di matanya semakin dalam. Kaisar Kuno memutar tangan kanannya, menyebabkan lonceng berdering lebih cepat. Satu demi satu, gelombang kejut tercipta dan dikirim ke arah makhluk itu. Tepat ketika makhluk mirip ular itu kembali menepis pedang hitam, ia terkena gelombang kejut yang dihasilkan oleh lonceng. Tiba-tiba ia mengguncang tubuhnya sambil menunjukkan tatapan haus darah dan membuka mulutnya. Saat membuka mulutnya, yang bisa menelan sebuah gunung kecil, sesosok hantu tiba-tiba terbang keluar. Ekspresi Kaisar Kuno berubah dan lonceng itu dengan cepat menghilang. Indra ilahi Wang Lin telah tertuju pada makhluk mirip ular itu sepanjang waktu. Ketika makhluk itu membuka mulutnya, Wang Lin dengan jelas melihat seekor ular yang lebih kecil terbang keluar. Ular itu menggigit lonceng dan kemudian dengan cepat mundur.
Mata si bungkuk Meng berbinar saat ia menatap makhluk mirip ular dari pilar batu di kejauhan. Ia menjilat bibirnya dan hendak menerjang, tetapi makhluk itu sudah menutup mulutnya yang besar. Perilaku abnormal si bungkuk Meng diperhatikan oleh Wang Lin. Dia waspada terhadap semua orang yang hadir, terutama ahli pengguna racun ini. Pada saat itu, tatapan Raja Iblis Enam Keinginan kembali tertuju pada pemuda di sampingnya. Dia menunjuk kepala pemuda itu dan berteriak, kemarahan. Gas berwarna merah keunguan keluar dari mulut dan hidung pemuda itu. Gas tersebut membentuk pedang lain yang melayang di depan Raja Iblis Enam Keinginan. Ekspresi Duan Muji tampak muram saat ia menatap Wang Qingyue. Mereka tampak saling memahami, dan keduanya dengan cepat melompat ke tubuh ular itu, mengeluarkan harta sihir mereka, dan memulai serangan. Duan Muji tidak lagi menggunakan labu, melainkan palu yang sangat besar. Setiap kali dia mengangkat palu itu, banyak bola petir akan terbentuk dan jatuh bersamaan dengannya. Wang Qingyue tidak menggunakan harta sihir apapun. Ketika tangannya membentuk segel, kata-kata kuno untuk logam, kayu, air, api, dan tanah muncul. Kata-kata itu membentuk formasi 5 elemen yang menghantam tubuh ular tersebut. Hati Wang Lin bergetar. Teknik kelima orang ini sangat dahsyat dan sulit dibayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Yang paling menarik perhatiannya adalah teknik Raja Iblis Enam Keinginan. Teknik ini membutuhkan pengorbanan untuk digunakan, dan pemuda itu menjadi sasaran yang malang. Makhluk mirip ular itu merasakan sakit. Ia meraung dan menggeliat-geliat dengan panik. Sebuah pusaran mulai terbentuk di sekelilingnya dan pilar-pilar batu di sekitarnya mulai tertarik ke arah makhluk mirip ular itu. Setelah pusaran besar ini muncul, Duan Muji dan Wang Qingyue adalah orang pertama yang kembali menyerbu. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat muram di wajah mereka. Adapun Kaisar Kuno, wajahnya bahkan lebih muram karena hubungan antara dirinya dan harta karunnya telah menghilang. Pusaran air itu semakin membesar. Daya hisap yang kuat memaksa semua orang untuk segera mundur. Pedang berwarna ungu kemerahan di depan Raja Iblis Enam Keinginan memancarkan cahaya yang sangat jahat sebelum melesat ke depan. Pedang hitam yang sebelumnya terjatuh juga muncul kembali dan setiap serangannya mengarah ke salah satu mata makhluk mirip ular itu. Saat pedang-pedang itu menyentuh mata makhluk tersebut, pedang-pedang itu berubah kembali menjadi asap dan menembus tubuh makhluk itu. Tubuh makhluk mirip ular itu tiba-tiba berhenti sejenak sambil mengeluarkan lolongan kegilaan. Matanya merah padam saat dua aliran asap, satu berwarna ungu kemerahan dan satu hitam, keluar dari matanya. Ia membuka mulutnya lagi dan ular kecil itu kembali keluar dan melahap kedua aliran asap tersebut. Pada saat itu, secercah rasa dingin terlintas di mata Wang Lin. Inilah saat yang telah ditunggunya. Dia dengan cepat melompat maju dan, dengan memanfaatkan daya hisap pusaran, dia memasuki mulut makhluk mirip ular itu. Pada saat yang sama, sebuah cahaya hijau melintas di dekatnya, yang ternyata adalah si bungkuk Meng, yang telah mengamati dari kejauhan dengan tatapan dingin dan memiliki maksud yang sama. Si bungkuk Meng sedikit terkejut melihat Wang Lin sebelum tersenyum tipis kagum. Namun, senyum tipis itu sepertinya mengandung kekejaman. Si bungkuk Meng terbang melewati Wang Lin. Tujuannya adalah ular lain di dalam mulut ular ini. Wang Lin melihat ini dan segera mengubah arah. Dia mengikuti tenggorokan dan masuk lebih dalam. Targetnya adalah tulang belakang makhluk ini. Limuan pernah berkata bahwa pada makhluk-makhluk mirip naga ini, bagian yang paling berharga bukanlah intinya, melainkan sumsumnya. Alasan mengapa Wang Lin mengambil risiko masuk ke sana adalah untuk mendapatkan sumsum tersebut. Sejak pertama kali melihat makhluk mirip ular ini, dia diam-diam mengamatinya. Limuan pernah berkata bahwa efek sumsum tulang bergantung pada usia naga. Jika naga telah mencapai usia tertentu, maka itu dapat membantu meningkatkan peluang terbentuknya jiwa Naschen seseorang. Meskipun dia tidak tahu apakah makhluk ini dianggap sebagai naga,
bahkan jika bukan, seharusnya dianggap sebagai jenis makhluk yang sama. Jika dia bisa mendapatkan sumsumnya, setidaknya itu akan memberikan efek tertentu. Itulah sebabnya dia langsung menyerang saat makhluk itu membuka mulutnya untuk kedua kalinya. Dia juga tahu bahwa si bungkuk Meng akan ikut serta. Saat ular itu pertama kali membuka mulutnya, dia melihat berbagai ekspresi si bungkuk Meng. Hal ini justru membuatnya semakin bertekad untuk melakukannya. Awalnya ia takut orang-orang akan mencurigainya setelah mendapatkan sumsum tulang itu, tetapi sekarang karena si bungkuk Meng ada di sini, maka jika terjadi sesuatu yang tidak normal pada makhluk itu, si bungkuk Meng bisa disalahkan. Selain itu, keduanya memilih dua jalur berbeda yang tidak mungkin berpotongan satu sama lain. Si bungkuk Meng tidak akan bisa memperhatikan apa yang dilakukan Wang Lin, jadi seharusnya tidak ada masalah. Dan bahkan jika ada masalah, mereka tidak akan bertindak melawannya. Lagi pula, orang-orang itu tidak berada di sini untuk sumsum makhluk ini, tetapi untuk mayat dewa kuno. Wang Lin menggunakan pedang kristal saat bergerak di dalam ular itu, tetapi dia tidak mampu melukai makhluk itu sedikit pun. Semakin dalam Wang Lin bergerak di dalam ular itu, semakin berat hatinya. Selain ular yang lebih kecil di dalam tubuhnya, tidak ada apapun selain dinding daging hitam yang mengelilinginya. Wang Lin mengendalikan pedang terbang dan menusuk daging itu dengan sekuat tenaga, tetapi dia tetap tidak mampu meninggalkan bekas. Tulang belakang berada tepat di bawah daging itu, tetapi ketidakmampuannya untuk melukainya sama sekali membuatnya mengerutkan kening. Matanya berbinar saat dia dengan cepat berpindah ke tempat lain. Kali ini, targetnya adalah tempat kepala dan leher bertemu. Tepat pada saat itu, ular yang lebih kecil di dalamnya mulai gemetar dan mengeluarkan serpihan gas hitam. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan menyerang kepala ular tersebut. Tak lama kemudian, ia sampai di kepala. Terdapat filamen merah yang berkedip di tempat kepala dan leher terhubung. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Ia menepuk tas penyimpanannya dan tiba-tiba ratusan pedang terbang muncul. Indra ilahinya menyebar untuk mengendalikan semuanya. Semua ujung pedang terbang mengarah ke filamen merah dan menyerangnya dengan ganas. Chapter 170 berpisah dari tim. Semua pedang menusuk filamen itu, menyebabkannya bergetar. Filamen itu bersinar terang saat menahan energi pedang, tetapi segera muncul cekungan di permukaannya. Mata Wang Lin berbinar saat pedang kristal tiba-tiba muncul dan berulang kali menusuk bagian yang cekung. Tak lama kemudian, filamen itu mulai semakin cekung. Pada saat itu, makhluk mirip ular itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah, jadi ia mulai menggeliat-geliat dengan ganas. Wang Lin kini khawatir. Dia melambaikan tangannya dan ratusan pedang terbang mulai menyerang lagi. Akhirnya, setelah suara dentuman keras, filamen itu putus dan bau amis yang menyengat keluar. Wang Lin segera bergerak ke samping dan memeluk dinding. Pil di mulutnya mulai berefek, menghalangi bau amis tersebut. Setelah bau amisnya hilang, Wang Lin segera memasuki lubang yang telah dibuatnya. Pada saat ini, tubuh ular yang lebih kecil yang berada di dalam tubuh ular besar mulai menyusut. Wang Lin merasa bahwa makhluk ini tidak akan mudah dibunuh. Jika ular besar itu memiliki ular yang lebih kecil di dalamnya, mungkinkah ular yang lebih kecil itu memiliki ular lain di dalamnya? Yang lebih penting lagi, si bungkuk Meng mengatakan bahwa ular ini adalah binatang buas yang sama kuatnya dengan kultivator formasi jiwa tingkat akhir. Harus dikatakan bahwa kultivator formasi jiwa tingkat akhir adalah orang-orang terkuat di negara-negara kultivasi peringkat 4. Kecuali kaisar kuno dan mereka juga berada di puncak tahap akhir formasi jiwa, mereka tidak akan mampu membunuhnya. Menurut perkataan si bungkuk Meng sebelumnya, Wang Lin percaya bahwa tidak satu pun dari mereka berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Paling banter, mereka berada di tahap menengah. Akibatnya, tidak ada peluang sama sekali untuk melawannya, dan setiap orang hanya bisa fokus pada upaya melarikan diri masing-masing.
Rencana awal Wang Lin adalah melarikan diri, tetapi setelah mengamatinya, ia menyadari bahwa selain memiliki tubuh yang sangat kuat dan mampu menyemburkan asap hitam, ular itu tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Hal ini sangat mengejutkan Wang Lin. Dia memandang semua orang. Meskipun tak satu pun dari orang-orang tua itu mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua dipenuhi keraguan. Wang Lin menduga bahwa makhluk buas ini hanya memiliki tubuh binatang buas yang liar, tetapi tidak memiliki teknik seperti binatang buas tersebut. Ia semakin yakin dengan dugaannya setelah melihat ular yang lebih kecil di dalam mulutnya. Justru karena itulah ia berani memasuki mulut makhluk itu untuk mengambil sumsumnya. Dalam benaknya, seekor binatang buas yang ganas akan memiliki tubuh luar yang kuat, jadi jika ia berada di dalamnya, seharusnya tidak ada bahaya. Wang Lin mulai memiliki gagasan yang lebih aneh lagi. Mungkin ini adalah jenis makhluk di mana ada ular di dalam ular besar, dan ular yang lebih kecil di dalam ular itu, dan akhirnya ular terkecil di ujung adalah binatang buas yang sebenarnya. Adapun tubuh-tubuh di luar, itu hanya digunakan untuk pajangan, itulah sebabnya mereka memiliki tubuh binatang buas yang mengerikan tetapi tidak memiliki teknik-tekniknya. Memikirkan hal ini, jantung Wang Lin berdebar kencang dan dia segera memusatkan kembali perhatiannya. Dia dengan cepat sampai di tempat kepala dan leher ular itu terhubung. Benang filamen itu hilang, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Wang Lin menyentuh tulang itu dan menariknya dengan teknik daya tariknya, menyebabkan ular itu berguling-guling dengan panik. Pada saat yang sama, kepala ular yang lebih kecil memancarkan cahaya hitam sementara kulit dan tubuhnya dengan cepat meleleh. Si bungkuk Meng memasang ekspresi ketakutan di wajahnya saat ia dengan cepat melompat menjauh dengan keadaan yang menyedihkan dan terbang menuju kepala ular besar itu. Saat melewati area tempat kepala dan leher terhubung, ia melihat Wang Lin. Setelah ragu sejenak, ia segera berteriak, "Cepat pergi. Ini adalah ular naga parasit. Ada total 9 ular di dalamnya dan yang paling dalam adalah binatang buas sejati dengan teknik binatang buas." Dengan itu, tangan kanannya menghantam dinding daging. Daging yang sama sekali tidak bisa dilukai oleh pedang terbang itu berubah menjadi hitam, menyebabkan ular itu sangat kesakitan. Ular itu membuka mulutnya kesakitan dan si bungkuk Meng melompat keluar. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak hanya tidak pergi, tetapi dia memeluk dinding daging itu untuk menyembunyikan dirinya. Tepat pada saat itu, seekor naga merah yang lebih kecil muncul dari ular kecil yang telah mengering. Naga itu melesat melewati Wang Lin dan mengejar si bungkuk Meng. Wang Lin tetap tak bergerak sambil memeluk dinding. Setelah si bungkuk Meng dan naga itu lewat, matanya berbinar. Si bungkuk Meng tidak memiliki niat baik ketika menyuruh Wang Lin melarikan diri. Dia kemungkinan besar ingin Wang Lin pergi bersamanya agar Wang Lin dapat membantunya mengalihkan perhatian naga merah itu. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Jika dia bisa membuka ujian ketiga, maka tidak akan ada masalah, tetapi dia sebenarnya tidak tahu mantra kematian apapun. Jika dia tidak bisa membuka ujian ketiga, para kultivator iblis itu pasti akan membunuhnya untuk melampiaskan amarah mereka. Dan bahkan jika dia entah bagaimana membuka ujian ketiga, meskipun mereka tidak akan langsung membunuhnya, dia kemungkinan besar akan digunakan untuk teknik Raja Iblis 6 keinginan. Wang Lin memiliki ingatan yang sangat jelas tentang mata pemuda yang bingung itu. Wang Lin awalnya ingin mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri selama 2 ujian pertama, dan jika dia tidak menemukan kesempatan, maka dia akan membuat masalah di ujian ketiga. Ketika semua orang berlari menyelamatkan diri, mereka tidak akan punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, Wang Lin berubah pikiran karena dengan naga merah di luar, bagian dalam tubuh ular ini mungkin adalah tempat teraman. Matanya berbinar saat dia meletakkan tangannya di tulang punggung ular dan menghisapnya dengan teknik daya tariknya. Tubuh ular itu tiba-tiba mulai bergetar.
Wang Lin merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat tubuhnya terangkat tak terkendali. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan diri. Dia masih merasakan darahnya mengalir deras ke atas, jadi dia menyebarkan indera ilahinya. Indera ilahinya mengikuti tenggorokan ular hingga ke mulutnya dan melihat keluar melalui celah di antara gigi ular. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Makhluk besar berbentuk ular itu dengan cepat jatuh ke dalam jurang gelap. Butuh waktu setengah jam sebelum kecepatan jatuhnya akhirnya melambat dan ular itu menghantam tanah. Tabrakan tersebut menyebabkan gelombang kejut yang bergemuruh cukup lama sebelum semuanya akhirnya kembali hening. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa berkata apa-apa terus menyerap sumsum tulang. Ular itu tidak lagi gemetar saat itu, dan tidak ada hal abnormal yang terjadi. Setelah beberapa saat, setetes cairan emas keluar dari tulang belakang binatang itu bersamaan dengan aroma yang harum. Wang Lin menjadi sangat serius. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol giok. Ia dengan hati-hati menempatkan tetesan cairan emas itu ke dalam botol giok dan akhirnya menghela napas lega. Setelah menyimpannya di dalam tasnya, ia dengan cepat bergerak menuju kepala ular dan keluar melalui celah di antara gigi ular. Di hadapannya hanya kegelapan pekat tanpa sumber cahaya apapun. Tangan Wang Lin membentuk segel sambil berteriak, "Pergi!" Tiba-tiba, bola api sebesar kepalanya muncul dan melayang ke depan. Dengan menggunakan cahaya dari api, Wang Lin mengamati sekelilingnya. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi semakin aneh. Tempat ini juga merupakan pilar lain yang mengambang di kehampaan, hanya saja pilar ini ratusan kali lebih besar daripada pilar-pilar sebelumnya. Makhluk besar berbentuk ular itu meletakkan kepalanya di pilar batu ini sementara bagian tubuhnya yang lain menjuntai ke jurang. Mata makhluk itu tertutup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wang Lin berasumsi bahwa ketika naga merah itu pergi, itu seperti ketika jiwa awal seorang kultivator Nas Chen Soul meninggalkan tubuh mereka. Binatang itu kemungkinan besar kehilangan vitalitasnya untuk sementara dan jatuh ke sini. Ini juga menjelaskan mengapa makhluk itu tidak bergerak sama sekali ketika dia mengambil sumsum tulang tersebut. Wang Lin menatap ular itu dengan mata berbinar sebelum akhirnya menghela napas dan menyerah pada idenya. Ular raksasa di hadapannya ini seperti gunung harta karun yang siap dipanen. Inti dan kulitnya saja sudah bernilai sangat mahal. Tapi Wang Lin tidak dibutakan oleh hal-hal itu. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa menembus dagingnya untuk mencapai otak ular itu atau apakah dia bahkan mampu memisahkan kulit dari tubuhnya. Masalah terbesarnya adalah naga merah itu kemungkinan besar akan segera kembali, dan jika Wang Lin bertemu dengannya, maka meskipun dia memiliki 100 tahun lagi untuk hidup, dia akan kehilangan semuanya dalam sekejap. Wang Lin melihat sekali lagi sebelum mengeluarkan pil yang diberikan si bungkuk Meng kepadanya. Pil itu sudah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, tetapi Wang Lin tetap dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tanpa berkata apa-apa, dia memadamkan api dan melompat ke depan. Di kehampaan yang tak berujung ini, cahaya api terlalu mencolok. Demi keselamatan, Wang Lin tidak punya pilihan selain terbang dalam kegelapan. Lambat laun, matanya terbiasa dengan kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia mampu melihat garis besar benda-benda di sekitarnya. Selain fakta bahwa pilar-pilar batu itu ratusan kali lebih besar, kecepatan pergerakan pilar-pilar batu itu juga sedikit lebih cepat. Di samping semua itu, dia bisa merasakan bahaya datang dari segala arah. Wang Lin melangkah dengan sangat hati-hati. Sebagian besar waktu, ia hanya bergerak beberapa meter sebelum berhenti untuk mengamati sekitarnya. Hanya ketika ia yakin bahwa keadaan aman barulah ia berani bergerak. Pada saat ini, ia baru saja mendarat di sebuah pilar batu ketika tubuhnya membeku. Sebuah sosok hitam melintas di hadapannya. Wang Lin menahan napas dan tetap tak bergerak. Ia hanya menatap lurus ke depan. Setelah beberapa saat,
ia berhasil melihat sebuah garis besar. Di tengah pilar itu terdapat sebuah gumpalan dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari tubuhnya dan bergerak secara acak. Sosok hitam yang melintas itu adalah salah satu tentakelnya. Setelah Wang Lin melihat ini, dia mulai mundur. Jika makhluk ini bisa bertahan hidup di sini, maka pasti sangat kuat, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dia ganggu. Dia mundur beberapa meter dan sampai di tepi pilar. Dia terus mengawasi sosok di tengah saat dia melompat dari tepi dan perlahan melayang pergi. Baru setelah berada lebih dari 100 kaki jauhnya, Wang Lin berani menghela napas. Dia menatap kehampaan tak berujung di atasnya dan tak bisa menahan senyum pahit. Hanya dengan kembali ke deretan pilar batu tempat dia berada sebelumnya, dia bisa menemukan lingkaran cahaya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak berani menyebarkan indera ilahinya terlalu jauh karena takut memprovokasi makhluk kuat yang akan mendatangkan banyak bahaya baginya. Tubuhnya perlahan terbang ke atas dan langsung berhenti begitu melihat sosok hitam. Baru setelah memastikan itu adalah pilar batu, dia perlahan mendekatinya. Namun tepat pada saat itu, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di atasnya dan melesat turun dengan suara siulan yang aneh. Tubuh Wang Lin dengan cepat bergerak ke samping. Dia memeluk bagian bawah pilar batu dan tetap tak bergerak. Satu-satunya yang dilihatnya hanyalah cahaya merah yang melesat melewati pilar batu. Cahaya itu terus jatuh dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa merinding. Dia menyadari bahwa cahaya merah itu adalah naga merah yang keluar dari ular dan mengejar si bungkuk Meng. Naga itu telah kembali, tetapi dia tidak tahu apakah si bungkuk Meng dan mereka masih hidup atau sudah mati. Wang Lin mencibir sambil perlahan terbang ke puncak pilar batu. Begitu sampai di puncak, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di pilar batu ini, jadi setelah sekian lama, Wang Lin merasa lega, duduk, dan meneguk seteguk cairan spiritual sebelum dengan hati-hati menatap apa yang ada di bawahnya. Begitu naga merah itu kembali ke tubuhnya, ia pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Wang Lin tenggelam ke dalam pilar batu lalu menyentuh dahinya untuk mengeluarkan manik penentang langit. Matanya berbinar sebelum dengan cepat memasuki ruang manik penentang langit. Tidak lama setelah ia memasuki manik-manik yang menantang langit itu, lolongan penuh amarah terdengar dari bawah. Naga merah itu terbang ke atas secepat kilat dan menghancurkan pilar selebar beberapa ratus kaki dengan tubuhnya. Tatapannya dingin saat ia mulai mencari-cari di sekitarnya. Naga merah ini telah memperoleh tingkat kecerdasan tertentu dan tahu bahwa orang yang mencuri sumsum tulang itu tidak mungkin pergi jauh, jadi ia terus mencari dengan tatapan tajam. Setelah tidak menemukan apapun untuk waktu yang lama, ia menabrak beberapa pilar batu lagi sebelum dengan enggan berbaring di atas salah satu pilar batu dan mulai menenangkan diri. Namun tak lama kemudian makhluk itu bergerak lagi dan menyerang sosok tersebut dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang sebelumnya telah dilihat Wang Lin. Saat naga itu menyerbu ke arahnya, tentakel-tentakel itu membentuk kerucut dengan inti makhluk itu sebagai dasarnya dan menghadap naga itu tanpa menunjukkan tanda-tanda takut. Serangkaian gemuruh terdengar dari bawah dan pada saat yang sama berbagai cahaya berwarna berkelebat dalam kegelapan. Fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar seperti badai. Satu persatu, pilar-pilar batu di dekatnya hancur. Bahkan pilar batu tempat Wang Lin berada pun terpengaruh, setengahnya hancur. Pertempuran epik ini berlangsung sekitar 1 hari sebelum perlahan mereda. Bayangan yang marah pada naga itu akhirnya dikalahkan dan dipaksa mundur. Namun, naga itu juga terluka parah. Ia mengeluarkan beberapa raungan sebelum berbaring di atas pilar batu. 10 hari kemudian, Wang Lin keluar dari manik-manik yang menantang langit dan mendarat di atas pilar batu. Dia segera menyebarkan indera ilahinya dan dengan cermat mengamati sekitarnya. Sangat jelas terlihat bahwa jumlah pilar batu di sekitarnya lebih sedikit dan lebih banyak pecahan batu. Baru setelah sekian lama Wang Lin menghela napas lega. Dia merenung sejenak sebelum terbang ke atas.
Setelah melewati beberapa pilar batu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia melihat salah satu pilar batu di depan. Tiba-tiba menghilang. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia perlahan mundur. Dia melambaikan tangannya dan beberapa pecahan batu melayang ke arahnya. Dia menunjuk salah satu pecahan batu dan berbisik, "Pergi." Batu yang hancur itu dengan cepat terlempar ke depan. Wang Lin menatap lurus ke depan dan melihat bahwa setelah batu itu terbang sebentar, tiba-tiba menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia melihat bahwa ketika batu itu menghilang, sebuah lubang hitam terbuka sesaat. Karena kecepatannya terlalu cepat dan sulit dilihat, tampak seolah-olah batu itu menghilang secara misterius. Wang Lin berpikir sejenak sambil menatap ke depan dan mengeluarkan pedang terbang. Ketika pedang terbang itu muncul di hadapannya, dia mengarahkannya ke depan dan pedang itu melesat. Tiba-tiba ia sampai di tempat di mana batu-batu itu menghilang. Lubang hitam itu tiba-tiba muncul kembali untuk melahap pedang terbang itu, tetapi tepat pada saat itu Wang Lin berteriak, "Hancurkan!" Pedang itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah begitu lubang hitam itu tertutup. Wang Lin menatap pemandangan di hadapannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan memerintahkan salah satu pecahan pedang untuk mengubah arah dan kembali ke tangannya. Terdapat beberapa tetes cairan hitam pada pedang yang hancur, dan setelah diperiksa lebih dekat, ia melihat tanda-tanda pembusukan di tempat cairan hitam itu menyentuh. Ini bukan celah ruang. Wang Lin sekarang yakin akan hal ini. Alasan dia mengujinya berkali-kali adalah karena dia takut akan adanya celah ruang di sini. Jika memang ada celah ruang di sini, maka bahaya tempat ini akan meningkat satu tingkat lagi. Wang Lin bukan lagi pemakan jiwa, dia memiliki tubuh fisik. Kekuatan celah ruang akan menghancurkannya sepenuhnya. Wang Lin sedikit rileks dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, menyebabkan pecahan batu di sekitarnya mendekat dan berputar mengelilinginya seperti cincin batu. Dia terbang ke samping untuk waktu yang lama sebelum bergerak maju lagi. Setiap kali dia melihat sebuah batu menghilang, dia akan mengubah arah. Setelah memahami situasi dengan lebih baik melalui beberapa percobaan, Wang Lin mengerti bahwa itu bukanlah celah ruang angkasa, melainkan makhluk misterius yang tak terlihat. Struktur biologis makhluk-makhluk ini sangat aneh. Bahkan dengan indera ilahinya, sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Wang Lin hanya mampu sampai pada kesimpulan ini karena ia telah menjadi pemakan jiwa selama bertahun-tahun dan telah berkali-kali menghadapi celah ruang. Wang Lin sangat berhati-hati sepanjang perjalanan. Setiap langkah di tempat ini berbahaya. Jika dia lalai bahkan sesaat saja, dia bisa mati. Ini terutama berlaku untuk kultivator formasi inti biasa seperti dirinya. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia berada di area terlarang sepenuhnya di mana kesalahan sekecil apapun bisa membunuhnya. Setelah menghabiskan banyak waktu, Wang Lin menghitung bahwa dia hanya bergerak sekitar 10.000 kaki. Jarak 10.000 kaki ini biasanya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk ditempuhnya, tetapi sekarang telah memakan waktu beberapa hari. Wang Lin tidak lagi bisa menghitung dengan tepat berapa hari telah berlalu karena seluruh energinya habis untuk tetap waspada. Waktu berlalu perlahan. Wang Lin sendiri sudah lupa berapa lama dia berada di sini. Karena selalu waspada, dia berulang kali lolos dari situasi berbahaya. Pada hari itu, Wang Lin sedang duduk di atas pilar batu untuk beristirahat. Meskipun dia tidak menggunakan banyak energi spiritual, pikirannya sangat lelah. Ini semua berkat fakta bahwa sebelum berakhir di sini, Wang Lin selalu sangat berhati-hati. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah kelelahan karena siaga tinggi begitu lama dan mati. Setelah beristirahat sejenak, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia menunjuk ke udara beberapa kali untuk mengeluarkan pedang kristal. Pedang itu melingkari pilar batu dan mengikis serpihan kecil batu yang menonjol. Wang Lin melambaikan tangannya dan pecahan batu berkumpul di sekelilingnya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan pecahan batu ini untuk membuka jalan baginya.
Sekarang setelah semuanya habis, dia harus mengambil lebih banyak dari pilar di dekatnya. Setelah pecahan batu itu membentuk lingkaran di sekelilingnya, dia melompat dari pilar dan perlahan terbang ke depan. Setelah terbang agak jauh, ia berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Kegelapan di sini tidak terlalu buruk. Semakin tinggi ia terbang, semakin terang suasananya. Mengenai dari mana cahaya itu berasal, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat ini dia sedang mengamati sekelilingnya dengan saksama karena dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Matanya sudah terbiasa sepenuhnya dengan kegelapan, jadi dengan jumlah cahaya ini, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia menghitung sejenak dan menyadari bahwa dalam radius sekitar 100.000 kaki, hanya ada satu pilar batu yang mengambang. Segala sesuatu di area ini sangat berbeda dari biasanya. Wang Lin tahu bahwa seharusnya ada pilar batu setiap beberapa ratus kaki. Bahkan jika pilar-pilar itu hancur, masih akan ada puing-puing yang bertebaran. Namun, di sini tidak ada apapun. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah pernah terjadi pertempuran besar di sini dan gelombang kejutnya sangat kuat sehingga mendorong segala sesuatu kecuali pilar batu itu jauh, sehingga menghasilkan apa yang dilihatnya sekarang. Yang kedua adalah bahwa ada banyak sekali makhluk tak terlihat di sini dan mereka telah membersihkan tempat ini setelah bertahun-tahun melahap segalanya. Wang Lin berpikir demikian karena dia baru saja melihat sebuah pilar batu besar ditelan oleh mulut yang besar. Dia menyaksikan pilar batu setinggi 700 hingga 800 kaki lenyap tanpa jejak dalam waktu kurang dari 1 jam. Wang Lin mengerutkan kening. Jika tempat ini memang seperti ini, maka dia tidak punya pilihan selain memutar. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin menunjuk salah satu batu yang hancur di sekitarnya dan batu itu mulai melayang perlahan ke depan. Tak lama kemudian, batu itu memasuki area tersebut dan bergerak cukup lama tanpa dimakan. Wang Lin berpikir sejenak. Dia menunjuk ke sekeliling dan kemudian semua batu yang mengelilinginya mulai bergerak maju. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi dia dengan sabar mengamati batu-batu itu perlahan bergerak maju. Perlahan-lahan, semua batu itu mendekati satu-satunya pilar batu di sekitarnya. Di sekeliling pilar batu itu, salah satu batu tiba-tiba menghilang. Pupil mata Wang Lin menyempit saat ia dengan cermat mengamati apa yang terjadi. Batu-batu itu mulai menghilang satu demi satu saat mendekati pilar batu. Mata Wang Lin berbinar saat ia mengingat beberapa titik di mana bebatuan itu dilahap. Berdasarkan pengalamannya beberapa hari terakhir, ia menduga bahwa makhluk-makhluk ini tidak dapat bergerak dan terkunci di satu tempat. Namun, ia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka bisa bergerak. Setelah berpikir lama, Wang Lin menyerah pada gagasan untuk melewati area yang tenang. Tempat ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin mengambil risiko masuk. Ia memutuskan lebih baik meluangkan waktu ekstra untuk berkeliling. Lagi pula, harga kegagalan adalah sesuatu yang tidak mampu ia tanggung. Setelah mengambil keputusan, dia mundur dan menggunakan pedang kristal untuk mendapatkan lebih banyak pecahan batu untuk mengelilingi dirinya sebelum terbang ke samping. Wajah Wang Lin perlahan menjadi semakin muram. Dia sudah terbang sangat jauh, tetapi area kosong ini sepertinya tak berujung. Setelah terbang selama beberapa hari, dia harus menyerah pada gagasan untuk menghindari makhluk-makhluk itu. Bersambung ke chapter 171. Terima kasih untuk rekan Dawei dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dau dapat segera menerobos kemacetan.